Dan kastil yang akan kita datang ini, kastil Rheinstein, itu dibangun sekitar abad 13 oleh salah satu uskup raja yang dari Mainz. Dipergunakan kastil ini sebenarnya untuk rumah dua. Sekarang tinggal 600 atau 500 meter lagi. Kita udah sampai. Kita mau parkir. Jam buka kastil yaitu tiap hari dari jam 10 sampai jam 6. Terakhir yaitu boleh masuk jam 5 sore. Karena di daerah sini terkenal dengan perkebunan anggur, yaitu anggur minuman. Dan lihat kapal-kapal Sungai Rhine ya untuk para turis. Mungkin sekarang lagi agak sepi. Mulai minggu depan musim gugur, liburan, mungkin mulai agak rame lagi. Dan kalau suhunya bagus, pasti orang juga suka ke sini. Ke kastil, yaitu Herzlich Willkommen, yaitu selamat datang. Hari ini Senin tanggal 10 Oktober. Kalau kita lihat dari bawah, itu kastilnya menjulang ke atas. Ya, juga sediakan program khusus untuk anak-anak. Kita mulai masuk. Saya coba matikan dulu videonya. Supaya saudara juga tahu, pintu masuk utama, saudara lihat, yaitu terdiri dari pintu dan besi tajam-tajam, saudara. Besi tajam-tajam, besi tajam-tajam, saudara. Sampai atasnya juga besi tajam, saudara. Lihat besi tajam, saudara. Dan juga pintu masuknya seperti dulu masian, saudara. Jadi ini ada talinya, saudara. Tali, enggak kelihatan. Ya ini tali. Ya itu ada ini. Ada kayu yang melintang. Ya, kayu bulat. Terus pintunya ini akan dikerek turun. Ya. Itu semua juga pakai tajam-tajam, saudara. Tajam-tajam di ujungnya, tajam-tajam. Dan sebelah kiri juga sama, tajam semua. Jadi kalau ada orang yang jahat yang masuk tanpa minta izin dan sebagainya, langsung kena ini ketancap atau langsung ditutup. Jadi seperti film-film, saudara. Itu benar-benar ini. Mari kita lihat yang dari atas. Dan terus ininya seperti saya bilang, bawahnya selalu air. Ini jembatan, saudara. Jembatan dari kayu. Bawahnya itu air dulu. Ini itu air. Ini lubang.
Ini air semua, dulu air semua ini saudara. Air semua tuh dalam sekali, ya. Jadi ini rantainya, tuh lihat rantainya sampai atas. Jadi kalau orang masuk itu akan diturunin dulu saudara. Dari sini saudara, ya. Itu rantainya saudara. Rantai sampai atas. Itu sampai atas. Dua saudara, dua. Jadi lihat dari sini saja. Jadi mereka akan dikerek dan juga ini pintunya. Jadi kalau saudara datang, ini pasti kena ini saudara, ini tajam. Benar-benar ini saudara. Jadi memang dulu begitu. Jadi ini engselnya untuk narik saudara. Dua, ini dan sebelah kanan. Frau Hesche, kommt. Okay. So, okay, einmal weg. Und einmal der Fritz Willi. Komm so ruhig her. Ja, kein Problem, bitteschön. Ich zahle gerne mit Karte, dann ist Ja, okay. das Ja. ist kein Problem. Okay. So, Das ist Ansatz, einen Blick. okay. Ich brauche Ja. mein Abschnitt. Okay, das ist für heute, genau. Der Demnächst. ist für die Burg Soneck. Genau, da kann ich Das nächstes dürfen Sie auch Mal. morgen machen oder Ja. übermorgen. Das ist Ja, okay, alles klar, das freut mich, ja, ja. so. Reinstecken. Ja, oder, ja, oder, nein, Frau, Ja, hier, klar. schauen Sie. Sie haben doch hier Ja. die, ja. Sehen Sie? Ist doch einfacher. Ja. Sehen Sie? Also weniger als 50 Euro, das ist einfacher, ja. So, das Okay. heben Sie mal auf, wenn Sie das auf der Burg Soneck vorzeigen müssen. Ah, ja, okay, Ja? alles klar. Okay, super, gut. Und das ist auch noch für Sie. So, ich Und brauche eine Infokarte, genau. das gebe ich Ihnen so und so mit. Ja, Das alles ist klar. unsere Burgführung, dass Sie wissen, Ja. wo Sie sich finden Alles in der klar. Burg. Ja. Und auch Maskenpflicht? Nein, Oh nein, Keine okay, ich habe auch dabei trotzdem. Ja, alles klar. gut. Ist vom Land keine Maskenpflicht. Noch Aber- nicht, wer weiß, was noch Aber kommt. Übernachtung möglich ist auch hier, ne? Ein Zimmer. Nur ein einziges Ein Zimmer. Zimmer, ja. Muss aber lange warten, gell? Da müssen Sie mal im Kalender im Internet gucken. Ja, alles klar. Auf der www.burgrheinstein. Super, Dankeschön. Ja, ciao, ciao. Die kleine Tür, feste Drückung. Hier, ja? Ja. Ja, habe ich. Hallo. Über die Winter gefrorenes Eis auf dem Rhein eingelagert und bis zum Fluss mit Getränke benutzt. So. So, kalau yang mau ke WC, saudara, di sini juga ada WC dan disediakan. So, itu ada cafe, ada restoran juga. Ada yang namanya Klein Wine Prince, itu nama restorannya, ada cafe. Dan masuk ke dalam sini. Yaitu, oke. Halo, Halo. saudara. Pintunya zaman dulu, saudara. Jadi begitu masuk ini dilengkapi dengan besi yang tajam, saudara. So, lihat, besi tajam. Jadi kalau mungkin orang Also hier ist ein. cepat-cepat dan sebagainya mungkin langsung ketusuk sini. Ya. Wir schauen mal hier auf den. Oke, ini sekarang masuk ke poin keempat dulu. Poin keempat. Kalau saya lihat coraknya itu corak gotik, saudara. Jadi seperti segitiga melengkung dan lancip atasnya.
pilar-pilarnya juga. Ini untuk daerah sini mau naik, sayang ditutup, tidak bisa. So, kita coba masuk di sini, lihat. Ya. Di sini kita bisa lihat ya. Itu salah satu bagian atau benteng atau tower yang melingkar, tapi ini bukan tower beneran karena luas sekali. Ini rasanya kapel atau gereja kecil, saudara. Ya, saudara, ini selalu ada lubang, yaitu dulu untuk ini, untuk angin, untuk apa? Juga ini penerangan kalau siang. Itu di atas kita lihat tembok samping. Ya, di dalam kastil memang biasanya juga ada gereja atau ini apa, kapel chapel yang kecil ya, saudara, sehingga kesatria yang tinggal di sini dengan semua keluarganya termasuk pembantu-pembantunya bisa ikut juga misa. Jadi ini kita lihat dari gereja Katolik, karena kastil ini dibangun abad 13, jadi belum ada reformasi, saudara. Jadi penganutnya juga masih Katolik. Reformasi yaitu mulai abad 16. So, ini kita lihat bentuknya gereja, walaupun kecil gerejanya atau chapelnya, tapi bagus sekali, saudara. Ini juga salah satu kuburan dari Friedrich Wilhelm Ludwig Prinz von Preußen, yaitu dia pangeran dari Preußen, yaitu lahir tahun 1794, 30 Oktober, dan wafat 27 Juli 1863, yaitu di Lembah Sungai. Lihat di sini, saudara, itu benderanya dengan wapen atau simbol punyanya kastil ini, saudara. Wapen itu lambang. Ini lu lihat, saudara, ada 3 peti mati. Saudara lihat, dan dari 3 peti mati itu ada tulisannya semua. Dari tadi Friedrich Wilhelm Georg Ernst anaknya, terus juga yang satunya nggak begitu jelas ya, bisa dilihat semua itu. Oh ya, sebelahnya itu istrinya, saudara, dikubur di sini. Jadi bayangin, belakang gereja langsung kuburan, saudara. Ya, ngeri-ngeri juga, saudara, ya, untuk orang Indonesia. So, oke. Sini lihat ini, jadi yang dimakamkan 3 orang ini, yaitu pertama Friedrich Wilhelm Prinz atau pangeran, dan ini permaisurinya Wilhelmina Louise, dan ini juga anaknya ya. Jadi tiga peti mati. So, mari kita naik, saudara, melanjutkan ke bagian kelima. Kita masuk ke bagian keempat ini. Halo. So, ini juga rasanya tempat untuk ini, untuk kuburan, saudara, di depan gereja persis. So, halo. Halo, bitteschön, dankeschön. Hallo. Ja. Danke. So, di dalam kastil juga ada taman, saudara. Jadi kalau orang mau istirahat, mau santai di taman, dan juga dirambati pohon anggur, saudara. Karena ya di Eropa memang
terkenal sekali anggur juga karena minumannya. Saya juga muterin sampai ke atas, saudara. Saya lihat itu masih bagus, utuh dengan beberapa tambal sulam, saudara. Ya, tapi masih utuh ini. So. Kita lihat. So. Ini saudara, yaitu tembok-tembok untuk melihat ke bawah, juga untuk mengintai, untuk mempertahankan semuanya. Kalau kita lihat begitu indahnya Sungai Rhine, saudara, dari sini dengan perkebunan anggur dan beberapa rumah yang cantik. Ya. Ini juga ada ini mata air, ya. Jadi kalau summer mata air ini akan berisi, tapi untuk ini aja, untuk kolam aja sama air mancur, saudara. Ini wapen, yaitu simbol suatu kerajaan. So, ini beberapa wapen dari beberapa daerah di sini mungkin. Jadi saudara ingat kayak film dulu, film Ivanhoe atau film Robin Hood, selalu kalau yang depan bawa bendera, saudara, atau panji-panji. Ya, mungkin tepatnya panji-panji. Wapen itu panji-panji. Lambang panji-panji, ya. So, jadi ini dibangun di atas batu. Ya, ini batunya masih kelihatan. Halo. Lokan. Mari kita ke atas. So, kita masuk ke 6, seksi ke 6. Sayang kurang bisa dibaca. Ya, nggak terlalu silau, baru bisa saya baca. So, ini yang dinamakan Kanonenplatz. Kanonen itu meriam. Jadi kalau sudah lihat itu meriam, dan juga itu batu lempar. Jadi kayak apa, ketepil. So, jadi senjata zaman dulu sudah. Jadi kalau batu itu kena tembok, lama-lama temboknya juga hancur. Kalau kena orang ya sudah, saudara, bisa ini, bisa rip. Jadi ruangan ini untuk menyimpan meriam. Jadi kalau ada tamu-tamu ya tertentu terhormat, dia akan disalut atau disambut dengan ini, tembakan meriam. Yaitu di sini. Letaknya, saudara, mungkin meriamnya dikeluarin terus ditaruh di halaman sini untuk ditembakkan. So, ini bisa lagi naik sampai ke tower atau ke menara, tapi sayang ditutup, saudara. Mungkin bahaya kali. Jadi, dan juga ini pagarnya terlalu pendek, saudara. Dan kalau jatuh, saudara bisa lihat jatuhnya kemana, saudara? Ke dalam sekali. Jadi saudara lihat, itu Rhine juga punya pulau pasir kecil
tengahnya. Jadi saudara bisa bayangkan itu ada rel kereta api. Jadi kalau kereta api lewat sini itu dari Köln ke Mainz, itu saudara bisa bayangkan begitu indahnya lewat sini. Dan kereta api cepat pun cuman boleh jalan cuman 80 km per jam, supaya selain untuk ini menghindari kecelakaan, dan juga ini saudara untuk melihat pemandangan, karena relnya memang bukan rel untuk kereta api cepat, jadi relnya memang untuk ini, untuk kereta api biasa, karena memang sampai sekarang tidak diganti. So mari kita turun. So, kita masuk ke bagian 8, yaitu Knapenhalle, Squires Hall. Oke, Hauptportal. Diente als Eintritt in das Burginnere. Die reiche Ausschmückung spiegelt die Bedeutung der Burg wieder. Also, jadi ini saudara, ini pintu utama masuk untuk ke bagian dalam, ya. Dan di situ jadi ini juga saudara tahu, ini pakaian jadi bertempur seorang ksatria saudara, terdiri dari atau terbuat dari ini, dari aluminium, dan sebagian masih dari tembaga, dan yang jelas bajunya itu tipis sekali atau campuran dari logam lain saudara. Saudara kalau perhatikan yang di kiri ini kiri ya, itu kecil sekali posturnya, mungkin sekitar 160-an ya sentimeter. Ini udah agak besar, ini sekitar ya 180-an, 170 ya, 170-an ini, 170 kata 170-an atau 165 mungkin, 170. Ini juga mungkin 170 sampai 172. Yang atas itu lebih kecil juga, sekitar 160-an saudara. Yang atas. Jadi kalau saudara lihat orang dahulu itu kecil-kecil. Ini yang besar ini mungkin juga agak lebih muda usianya. Jadi secara tahunnya. Dan yang di bawah ini yaitu reruntuhan dari mungkin yang jatuh lepas ya dari atas, dari atap, dibiarkan di sini karena sudah rusak sudah. Jadi mungkin diganti dengan ini, dengan yang baru, batu-batunya, batu ukirannya. Ini ada lonceng, mungkin lonceng dari gereja, loncengnya kecil saudara. Jadi kalau kita lihat, cuma tuh lihat, itu lebih kecil dari tangan saya, berarti sekitar ya 19-18 cm. Terus belakangnya itu ada glass inlet dengan Maria Ratu Surga sebagai lambang. Jadi mungkin saudara yang menganut Katolik akan lebih tahu. So ini yaitu lambang dari apa ya? Bukan rusa, ini apa? Pok kalau di sini namanya. Ini juga atau kambing ya, kambing liar saudara. Ya, ini juga jadi mereka itu juga berburu dulu, dan ini persenjataan mereka saudara dari atas itu. Jadi senjata jarak dekat itu lembing, terus lembing yang tajam, lembing tusuk ya, lembing tusuk ya. Terus juga yang bawah itu kayak pisau panjang saudara. So, dan ini ada panah, saya lupa namanya, itu panah yang ini tembak seperti ini, seperti pistol saudara ya, itu jadi masih ada.
So, atas ini tulang-tulang kepala dari rusa. Kalian bisa lihat. Ya. Jadi ini juga ini apa baju untuk bertempur, saudara, dari juga bahan metal, kurang tahu persis campurannya, mungkin tembaga kali. Terus atas itu juga kerangka-kerangka kepala dari rusa. Terus juga ada ini lembing panjang ya. Itu alat untuk bertempur. Ini salah satu weapon juga, tapi kurang tahu apakah weapon dari sini, yaitu panji-panji. Ya, dulu belum ada foto, saudara, jadi kebanyakan mereka menggambar. Saya kurang tahu berapa usia ini lukisan ini, saudara. Misal kalau sudah lihat ada lemari itu tua sekali. Dan masih belum dimakan rayap, saudara. Jadi almari antik ini. Nggak tahu usianya berapa, saudara. Ya. Ini kotak apa saya kurang juga tahu, mungkin untuk menyimpan ya. Oke. Nah. Terus itu lampunya, kita lihat. So, mari kita teruskan. Itu apa ya ini? Cook untuk ini, untuk kuda atau untuk sapi, saya kurang bisa membedakan. Dan lihat pedang, ada pedang Arab yang melengkung itu atas, ada pistol, senapan limau panjang, terus ada itu floret kalau nggak salah, floret sama jenis pedang. Dan saudara kalau lihat ini ada penutup dada yang ada. So, ini atap dari tangga, itu selalu dicoba untuk dikasih penerangan alami dengan kaca atau terbuka, saudara. So, ini kita masuk di Brunnen Terrasse atau fontaine. So, kita muter dulu dari sini. So, saudara lihat di sekitar samping kiri ini kastil. So, masih ya hutan lebat, dan juga ini lembahnya tinggi sekali, masih bisa sampai jalan-jalan ke puncak. Juga bagus untuk hiking, saudara. Cuman ya capek karena pasti naik. So, kita lihat ada kapal pesiar mau datang. Terus juga kapal tongkang ya, kalau mungkin di Indonesia namanya. Dan yang belakangnya itu kapal kontainer ya. Karena Rhine salah satu juga ini jalan perdagangan, yaitu lewat air, dan dulu juga sangat penting sekali semuanya lewat air. So, lihat ada kereta api lewat ya, itu yang di sebelah sana. Ada dua rel yang seberang sama yang di sini. So, itu kita lihat fountainnya dari sini, atau air mancur lah ya. Terus juga atasnya oh ya, untuk diketahui
di sini ada tempat penginapan, saudara-saudara, cuman 1 kamar aja. Jadi kalau yang ingin nginep di sini, saudara, harus melihat kalender di mana hari yang masih kosong, bisa nginep di sini. Tadi saya lihat 2 turis asal mana kurang tahu, saudara, bawa koper, dia sudah booking. So kita menuju ke ini fountain atau Brunnen. So saudara, ini fountainnya, yaitu jadi di tingkat kedua ini. So, ada pintu tutup. Tadi yang saya bilang kalau mau naik dari bawah tadi tutup karena ini pagar sampingnya terlalu pendek. Jadi makanya dikunci, saudara. Karena bahaya sekali. Kita lihat dikasih ini semua. So kita muter, kita mengambil film dari sini, saudara. Itu kasurnya, benderanya nggak ada hari ini, nggak dipasang. Kita naik ke atas ya. Oh, ini masuk sini itu bibliotek atau library. Lihat, saya masuk arahkan ini ke sini. Lihat, lihat buku-bukunya. Lihat buku-bukunya. Itu menulis waktu itu masih pakai tinta dengan bulu. So, karena nggak ada lampu, saudara, jadi pakai. So kita naik ke atas. Ini juga sempit sekali, mungkin lebarnya ya sekitar 50 cm. So kita lebih tinggi lagi. So jadi kita naik atas dulu aja, naik ke menara dulu, saudara. Naik paling tinggi menara. Ini di sini ada Lesezimmer atau reading room, tempat untuk membaca. So, saudara, ini ada ini figurnya naga. Ini yang di sini ke atas, saudara. Ya, kita naik ke atas, ke puncaknya, ke puncak tower. Jadi sempit sekali, saudara. Mungkin yang takut dengan tinggi, saya sarankan untuk tidak naik di sini. Dan lihat, saudara, mesinnya ya udah tua sekali. So, dan sempit sekali. Kalau saudara gemuk, saudara bisa naik ke sini. Sorry ya, yang mungkin punya badan berlebihan. So kalau kita lihat, ini towernya tadi. Wir kriegen in den Hungerkorb hier ran. Guck mal, da muss der öfter mal einer raus, oder was? Wie bist du denn da? Ist aber wieder runter.
So, saudara, ini ada keranjang dipakai untuk signal dari satu kastil ke kastil yang lainnya, seperti ya, untuk juga simbol ya. Jadi orang yang tidak mau membayar bea masuk ya, jadi dengan keranjang ini sebagai lambang, jadi yang di bawah orang-orang akan tahu, saudara. Dan kita lihat lambangnya itu. Lihat, jadi dia takut ketinggian. Dia bilang lututnya udah bergetar, udah gemetar, bukan bergetar. So, sambil menunggu, saudara, kita lihat bagian sana, saudara. Itu jalan sepanjang Sungai Rhine, yaitu jalan yang romantis juga kalau mau naik mobil. Jadi bisa setiap saat berhenti, dan banyak sini kastil-kastil sebelah kiri dan sebelah kanan. Bisa berhenti, saudara, dan juga bisa bikin foto yang fountain, yaitu taman apa ya, taman air mancur. Ini juga sudah rusak, saudara, tangganya. Itu lihat, sudah diganti, saudara. Berarti batunya udah rusak, udah terlalu tua. So, saudara, ini juga tempat pengintaian dan juga tempat untuk ya mempertahankan. Tapi kastil ini sebenarnya dibikin untuk ini, untuk mengontrol, jadi duana, jadi perdagangan baik darat maupun juga yang lewat Sungai Rhine, saudara. So, kita sekarang masuk ke seksi yang berapa ini? Kita lihat aja, saudara. Lihat aja, tidak ada tulisannya. Bagian perempuan zaman itu, saudara. Dan juga kalau dilihat tempat tidurnya, saudara, kita bisa lihat tempat tidurnya. So, dan kursinya itu kursi yang pendek sekali, bahkan nggak ada kakinya. Terus itu ada buku, itu minuman anggur dengan gelas anggur. Ini kursi yang ya, kursi yang pakai ini, pakai apa, lengan. So, ini namanya Princess Love Zimmer. So, Princess Bedroom, saudara. Dan saudara lihat, dulu nggak ada wastafel, saudara. Jadi ada baskom, terus tempat untuk air, dan sebelah kiri itu sabun dan sebagainya, terus bawahnya lap. So, itu jendelanya juga ini glass English. Terus kita masuk ini Proto Salon Musik Kamar tuh. Proto Salon Musik Kamar, Red Saloon Music Room. Saudara, jadi ini tempat musik. Jadi dulu juga, apalagi cermin ya, ini kaca cermin, kaca cermin.
Jadi ini kamin, saudara, atau tempat pemanas ya. Biasanya kalau nggak lokal di sini dikasih ini kayunya, atau mereka dari bawah sentral. Jadi yang dipanasnya di bawah, nanti naik bumbungan ke sini terus naik lagi ke atas. Jadi sini ikut panas. Saudara kalau mau lihat itu piano zaman dulu juga bentuknya, saudara. Nggak tahu ini abad berapa, saya kurang tahu pianonya. Dan tempat duduknya juga biasa. So ini juga ada harfa. Harfanya kurang tahu juga udah berapa lama usianya. Dan tempat duduk juga. Tapi rasanya lebih baru. Mungkin abad 19-an kali. Ya, ini ada komodo, yaitu lemari yang pakai laci, saudara. Kita nyebutnya komode, bukan komodo. Ini tadi bedroomnya untuk putri raja, saudara. Kalau saya lihat ini dari sini, itu tempatnya. Dan itu ada lambang salib, karena memang kebanyakan mereka zaman itu Katolik, saudara. So, lalu kita teruskan ke kamar berikutnya atau ke ruangan berikutnya. Ini termasuk ini ada ini yang ke-18. Ini ada vitrin, yaitu menyimpan peralatan untuk minum obat itu, saudara, atau lebih mudah lagi. Ini Turmzimmer atau tower room. Ya, jadi bisa lihat. Jadi tower room ini, jadi dalamnya, saudara, bisa untuk mengawasi dari atas, saudara, di dalam kamar ini, saudara. Ini yang nomor 18, yaitu Blaue Salon atau Blue Salon. So, itu untuk untuk living room atau untuk Wohnzimmer, jadi ruangan keluarga, dan juga untuk ini, untuk tempat pelarian kurang lebih kalau orang ingin menenangkan. Ini Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen itu, saudara. Jadi yang peti matinya di bawah, saudara. So, jadi indah sekali, saudara. Dan di Jerman itu juga banyak kastil-kastil yang dijual, saudara. Karena kalau yang privat mereka sudah nggak bisa membiayai, ya, atau kaum keluarganya tidak ada yang mau meneruskan, saudara. Jadi ini kastilnya, saudara, secara lukisan. Ya, ini dari sisi lain, ya, dari pintu masuk ini. So, saudara, ini tempat duduknya. Tapi ini udah abad 19, saudara, 18-19. Saya kira lebih ke abad 19 ini, saudara. Jadi mobilnya juga sudah mulai lebih bagus, lebih modern, dan selalu ada juga kamin, saudara, yaitu untuk pemanas.
Jadi kalau nggak dari bawah, tapi ini langsung sentral dari bawah ini. Oke. Kita teruskan, ya. Kita teruskan ke yang 15. Atau kita turun dulu sana. Kita turun dulu karena yang bawah itu kita. Jadi mulai dari taman yang ada air mancurnya. So kita masuk ke rehearsal, Night Hall. Jadi ini ruangan kesatria, saudara. Jadi ini lihat jendelanya bagus sekali, saudara, glass inletnya. Jadi itu gelas dikasih frame dari tembaga, saudara, atau metal. Tuh, ini buku-bukunya. Selalu ada ini, saudara. Ada pakaian untuk bertempur, saudara, dari metal. Itu selalu ada. Jadi, ini sudah pakai listrik. Itu lainnya. Ini senjatanya, saudara. Mungkin kalau ada yang mau menginap di sini bisa, yaitu harus ini tapi nunggu lama. Waiting listnya cuma ada 1 kamar aja yang disewakan, saudara. Jadi menurut Anda, apakah Anda berani? Tolong saudara kasih komentar. Saya tadi belum tanya harganya. Saya kira juga enggak mahal sekali. Terbayar, saudara. So, ini tempat untuk duduk para ksatria, saudara, atau tamu-tamunya, atau dari bangsawan lain, saudara. Ini, tapi ini sudah lebih modern. Jadi, ya abad, saya kira 19-an. Terus ini juga kaminnya besar sekali. Dan yang di sini saya kurang tahu apakah ini sentral atau dari sini langsung. Karena kalau terbukanya sangat luas sekali ini, saudara. Jadi nggak tertutup. Jadi apinya, saudara, dan juga asapnya akan masuk ke sini. Jadi kemungkinan ini sentral, saudara. Itu juga ada 2 pedang. Dan di sini juga ditawarkan kalau saudara mau menikah, bisa juga saudara menyewa di sini. Ini Credensimer. Ja, Raum seinen Hofetiket Wandrekorddienste im Wesentlichen als Speisezimmer. So, dieser Credensimer ini, saudara. Jadi ini untuk makan. Ini ruang makan ini. Jadi saudara lihat. Saya lihat dalamnya, saudara. Ya, ini maketnya dari hasil ini. Itu untuk teh, saudara. Itu alat untuk bikin teh. Ya. Dan itu foto-foto dari Prince dan juga keluarganya yang tinggal di sini. Warnanya nggak sama. So,
Saudara, itu WC abad 19 kali ini, 18-19. Mungkin saya kira lebih ke 19-nya, saudara. Jadi itu ada baskom isi air, ya. Dengan ini lap, ya, nanti untuk ngelap bagian yang mengeluarkan kotoran. So itu tutupnya WC. Jadi saudara bisa bayangin. Jadi orang sini kalau buang air duduk, saudara, dari dulu. Hanya kita orang Asia aja yang jongkok. Ya, pintu aslinya itu pintu kayu, saudara, bukan kaca. Pintu kayu ini. Itu pintu kayu. Pintu kayu. Saudara. Dulu belum ada tisu, saudara. So, ini Prince bedroom, Princeton, Northern, Prince apartment. So ini kita ke tour renggang atau tour. So kita masuk yang ke-22. Oke. Yaitu untuk menyimpan ya barang-barang, tapi ini semuanya barang-barangnya nggak terlalu tua, saudara. So kita masuk ya, ini Princeton Wohnzimmer, Princeton drawing room. Oke, so lihat, saudara, itu pintunya dilubangi, saudara. Mungkin kacanya pecah atau gimana. Oh tidak, saudara, pintunya itu ada ininya, itu bukaannya tengah, jadi nggak harus dibuka semuanya. Saudara, ini lihat. So, saya lihat jenis pintunya juga memang begitu semua. So, lihat atapnya, saudara, bagus sekali ornamennya. Oke, saudara, ini untuk tempat tidurnya ini pangeran atau prince. So, ini lemari pakaiannya. Tapi yang jelas ini ya udah abad 18, saudara. So, ini ada foto. Oke, ini tempat tidurnya, saudara. So, saya kurang tahu ini berapa panjangnya, saudara, tapi saya kira ini lebih pendek, saudara. Mungkin 190-an. Jadi kurang dari 2 meter, saudara. Itu ditulisin tidak boleh pegang-pegang di tempat tidurnya. Dan di sebelah tempat tidur ini biasanya wastafel, tapi zaman dulu kan belum ada wastafel, jadi cuman baskom sama poci untuk isi air, saudara. Jadi untuk cuci tangan, untuk mungkin cuci muka dan sebagainya. So ini prajurit. Ini fridge, nggak terkontrol. So ini ruangan Turmzimmer atau tower room, ya. So ini untuk apa? Untuk nulis, untuk baca, dan juga kamar ruang kerja.
Oke, dan ini juga letaknya di tower, saudara. Di tower satunya, saudara. Ini mungkin fringe-nya. Tuh, ruang kerja. Tuh ada Bible juga, saudara. Ini kecil sekali, saudara. Ya, ini namanya Zeitung dan Presse, Press and Media di sini. Jadi ini salah satu juga, ini bisa dibaca, tapi luar biasa sampai sekarang masih bisa dilihat bertahan. Oke, para kunjungan dari Cina, Lipeng Anschluck Wein und ein paar Pfeffer. Semacam presiden Cina, Minister Presiden Lipeng itu kunjung ke sini juga, saudara. Ini fotonya. So, ini tahun 94 sampai 96. Pilih kunci. Itu tidak boleh masuk juga, saudara. Oke, kita turun. Ini juga ada almari. Dulu tembok sini karena lebar-lebar, saudara, dari almari banyak yang masuk ke tembok. Karena lebar sekali. Jadi untuk menyimpan barang masuk ke tembok, saudara. Buat almari. Saya tinggal sendirian, saudara. Sendiri di dalam kastil ini. So, oke, saya sekarang keluar dari ruang dalam, saudara. Ini tadi air mancurnya. Tahu ada bakar-bakar, saudara. Cuacanya sudah mulai mendung. Saya turun ke bawah, saudara. Ini tempat air. Mungkin dulu di sini sumur kali dari bawah. So, itu ada kruk, itu ada tempat untuk air semua. Ini wastafelnya. So, ini bukusnya. Untuk ini, jadi kalau nyuci pakaian pakai ini, terus dipukul-pukul pakaiannya, terus digosok-gosok serut supaya bersih. So, dulu pakai lilin, saudara, belum ada lampu, jadi saudara tahu sendiri. So, ini, jadi ini apa? Dapurnya direkonstruksi lagi, ya. Terus dibikin neue Farbe für die ältesten Teile der Burg. Oke, jadi dapur ini merupakan juga bagian paling tua juga, karena dari dulu orang kan juga butuh makan, saudara. Jadi ini sudah direnovasi, kurang lebih dicat lebih bagus lagi, diperbaiki juga, saudara. So, saya kira terakhir itu ini ada juga. So, oke, saya sekarang keluar. Saudara, sangat bagus sekali, saudara, karena masih terawat juga. Udah beberapa kali, saudara, udah mau, ya, mungkin mau hancur, tapi terus tetap dirawat terus sehingga sampai sekarang.
Ini tadi tempat untuk nyimpan binatang, saudara. Anjing dan sebagainya ditaruh di sini.